Indonesia sebuah negara dengan beragam potensi sumber daya alamnya. Indonesia boleh berbangga akan hal itu. Namun banyak potensi bukan berarti Indonesia tidak luput dari tantangan pembangunan. Salah satu tantangan pembangunan yang cukup sulit adalah permasalahan lahan. Permasalahan lahan ini tentu menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan sengketa lahan yang terjadi di seluruh Indonesia agar semua sektor pembangunan, baik infrastruktur, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat dapat berjalan dengan cepat. Dari periode pertama Presiden Jokowi menjabat, beliau langsung tancap gas dengan membagikan sertifikat kepada masyarakat yang lahannya belum tersertifikasi di Badan Pertahanan Nasional. Dengan adanya program tersebut, masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan lahannya, sehingga tidak ada lagi sengketa lahan yang akan terjadi di kemudian hari. Begitupun jika ada pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol, bandara, dan sebagainya. Pemerintah akan mengganti keuntungan jika pemilik lahan bersedia menjual kepada pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Ternyata, ketulusan dan kebaikan Presiden Jokowi untuk membangun negeri ini dimanfaatkan para mafia tanah. Mereka memanfaatkan celah pada penjualan lahan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan membuat negara mengalami kerugian 1,4 triliun rupiah. Tentunya mafia tanah ini tidak bermain sendiri. Mereka di-backup para pejabat-pejabat daerah dan hasilnya dibagikan kepada pejabat terkait. Keberadaan mafia tanah ini tentunya sebagai mata rantai pejabat itu sendiri. Saya coba istilahkan para pejabat ini adalah bos dari para mafia tanah itu sendiri. Melihat permasalahan tersebut, Presiden Jokowi langsung memerintahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk melawan para mafia tanah. Dengan cepat, Jaksa Agung langsung membentuk tim pemberantas mafia tanah melalui surat perintah Jaksa Agung yang terdiri dari 3 tim, yakni tim 1 meliputi Sumatera, Kalimantan, Maluku, Maluku Utara dengan 7 anggota. Tim 2 meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dengan 7 anggota. Dan tim 3 meliputi Sulawesi, Papua, Papua Barat dengan 7 anggota. Jaksa Agung ST Burhanuddin sekarang ini benar-benar menabuh genderang perang ke para mafia negeri ini. Selaku Jaksa Agung, beliau memiliki tanggung jawab untuk mengamankan keuangan negara dari para bandit-bandit yang rakus dan maruk untuk memperkaya diri sendiri. Mulai dari mafia migor, mafia pelabuhan, mafia import baja, dan turunannya, dan sekarang mafia tanah disikat habis semua sama Jaksa Agung. Bekerjalah terus Pak Jaksa Agung, buatlah rakyat Indonesia sangat bersyukur dan bangga terhadap ketegasan dan kewibawaan Lembaga Kejaksaan RI. Karena berjuta rakyat Indonesia meyakini ketika tidak ada lagi harapan kepada lembaga negara hukum lainnya untuk membasmi mafia di negeri ini, maka Kejaksaan Agung RI lah yang berani menaburkan genderang perang melawan mafia negeri ini. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Rauli Rajaguguk yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Jokowi Kesal dengan Mafia Tanah. Jaksa Agung taburkan genderang perang. Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.